Selamat datang di Ruang Cerita. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel Ruang Cerita. Semoga kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, Raka dan Liana tinggal bersama anak mereka yang berusia 6 tahun, Nisa. Hidup mereka penuh keterbatasan, tapi Liana selalu berusaha membuat semuanya terasa cukup. Ia bekerja sebagai penjahit rumahan, sementara Raka bekerja serabutan, kadang sebagai buruh bangunan, kadang sebagai tukang ojek. Namun, penghasilan mereka tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin hari semakin berat. Malam itu, Liana duduk di meja makan dengan wajah penuh kebimbangan. Di tangannya ada secari kertas, kontrak kerja dari sebuah agen tenaga kerja yang menawarkan pekerjaan di luar negeri. Ini bukan pertama kalinya ia menerima tawaran semacam ini, tetapi kali ini, ia benar-benar mempertimbangkannya. "Raka, aku ingin bicara," kata Liana dengan suara pelan. Raka yang sedang duduk di kursi bambu mengangkat wajahnya. Ia terlihat lelah setelah seharian bekerja, tetapi ia tahu raut wajah istrinya itu menandakan sesuatu yang serius. "Apa, Li?" tanyanya. Liana menghela napas. "Aku ingin kerja ke luar negeri." Raka terdiam. Ia sudah menduga istrinya akan mengatakan itu suatu hari nanti, tetapi mendengarnya langsung dari mulut Liana membuat dadanya sesak. "Kita sudah pernah bahas ini, kan? Aku nggak setuju, Li. Kenapa harus sejauh itu?" Liana menggenggam tangan suaminya. "Aku tahu ini berat, tapi sampai kapan kita hidup seperti ini, Kak? Uang sekolah Nisa, biaya makan, semuanya makin mahal. Aku nggak mau anak kita tumbuh dalam kesulitan seperti ini." Raka terdiam, matanya menatap lantai. Dalam hatinya, ia tahu Liana benar. Gajinya tak cukup untuk menutupi semua kebutuhan mereka. Terkadang, mereka harus berhutang ke warung hanya untuk bisa makan sampai akhir bulan. "Aku janji nggak akan lama, Kak," lanjut Liana dengan suara lirih. "Cukup 2 tahun, kita bisa punya tabungan, bisa beli rumah kecil, bisa buka usaha. Aku cuma mau kita punya masa depan yang lebih baik." Raka mengusap wajahnya. "Terus, Nisa gimana? Dia masih kecil, Li. Dia butuh ibunya." "Aku tahu, dan ini juga yang paling berat buat aku. Tapi selama aku pergi, kamu bisa jagain dia, kan? Aku percaya sama kamu." Keheningan menyelimuti mereka. Liana tahu suaminya tidak ingin ia pergi, tapi ia juga tahu bahwa jika mereka tetap seperti ini, masa depan anak mereka akan suram. Setelah berhari-hari mempertimbangkannya, akhirnya Raka mengangguk. "Baiklah, Li. Kalau ini yang terbaik, aku dukung kamu. Tapi janji, kamu nggak akan lama di sana." Liana tersenyum tipis, meskipun hatinya perih. "Aku janji, Kak." 2 bulan kemudian, semua persiapan telah selesai. Liana mendapatkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Malaysia. Keberangkatannya dijadwalkan esok hari. Malam sebelum pergi, ia menghabiskan waktu bersama Nisa di kamar. "Nisa sayang, besok Mama harus pergi kerja jauh, tapi Mama janji akan sering telepon," kata Liana sambil membelai rambut anaknya. Nisa yang masih polos mengerutkan kening. "Mama pergi lama." Liana menelan ludah. "Iya, sayang. Tapi nanti Mama pulang bawa banyak hadiah buat Nisa." "Aku nggak mau hadiah, aku mau Mama di sini aja," rengek Nisa, matanya mulai berkaca-kaca. Liana menahan air matanya. "Nisa harus jadi anak baik ya, bantu Papa di rumah, rajin belajar." Nisa hanya mengangguk lemah. Malam itu, Liana menangis dalam diam sambil memeluk putrinya. Keesokan harinya, Liana berdiri di terminal bus dengan koper kecil di sampingnya. Raka dan Nisa mengantarnya. "Jaga diri kamu baik-baik di sana, Li," kata Raka dengan suara berat. Liana tersenyum dan mengangguk. "Kamu juga, jangan boros, jaga Nisa baik-baik." "Aku pasti jaga dia," kata Raka, menatap istrinya penuh keyakinan. Saat bus datang, Liana memeluk erat anaknya. "Mama sayang kamu, Nisa," bisiknya. Nisa menangis, tapi tak bisa melakukan apa-apa saat ibunya harus masuk ke dalam bus. Dengan hati yang berat, Liana melambaikan tangan, dan bus mulai bergerak menjauh. Dalam perjalanan,
air mata Liana mengalir deras. Ia tahu, ini awal dari perjuangan besar dalam hidupnya. Namun, ia tidak tahu bahwa di rumah, sebuah bahaya lain sedang menunggu. Hari-hari pertama tanpa Liana terasa aneh bagi Raka. Rumah yang biasanya dipenuhi suara istrinya kini terasa sunyi. Ia kini harus mengurus Nisa seorang diri, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sepenuhnya. Awalnya, Raka berusaha menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Ia tetap bekerja sebagai buruh bangunan, mengantarkan Nisa ke sekolah, dan menyiapkan makanan seadanya. Setiap malam, ia dan Nisa melakukan panggilan video dengan Liana yang kini sudah berada di Malaysia. "Papa baik-baik aja, kan?" tanya Liana melalui layar ponsel. Raka tersenyum. "Iya, Li, jangan khawatir. Nisa juga baik, kan?" Nisa mengangguk. "Iya, Mama, tapi aku kangen Mama." Liana menghela napas, berusaha menahan air matanya. "Mama juga kangen, sayang. Tapi nanti kalau Mama sudah kumpulin uang, kita bisa beli rumah yang bagus, ya." Meski terasa berat, semuanya masih berjalan baik, setidaknya untuk sementara waktu. Namun, keadaan mulai berubah ketika uang kiriman pertama dari Liana tiba. Saat Raka mengecek rekeningnya, ada sejumlah uang yang cukup besar di sana. Liana mengirim lebih dari yang ia bayangkan. "Ini banyak juga," gumamnya sambil melihat saldo di layar ponsel. Awalnya, Raka menggunakan uang itu dengan bijak. Ia membayar kebutuhan rumah, membeli makanan yang lebih layak untuk Nisa, dan melunasi beberapa utang kecil yang mereka miliki. Namun, godaan segera datang. Suatu hari, temannya, Doni, datang berkunjung. Doni adalah teman lama Raka yang dikenal sebagai orang yang suka bersenang-senang. "Wah, sekarang kelihatan lebih segar, Rat," kata Doni sambil duduk di kursi kayu di teras rumah. "Istri lu udah kerja di luar negeri, ya? Duit udah lancar dong?" Raka tertawa kecil. "Alhamdulillah, ada kiriman. Tapi ya gitu, buat kebutuhan rumah juga." Doni menyeringai. "Yaelah, masa buat kebutuhan rumah doang? Sesekali lu harus senang-senang, bro. Udah lama kita nggak nongkrong. Nggak ada yang jaga Nisa?" Raka melirik ke dalam rumah, melihat Nisa sedang menonton kartun. "Ada, tapi udah malam, Don. Nggak lama-lama, deh. Sebentar aja. Kita ke kafe depan, ngopi, ngobrol. Lumayan buat ngilangin stres," bujuk Doni. Raka ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. "Ya udah, tapi bentar aja." Malam itu adalah pertama kalinya Raka keluar rumah untuk bersenang-senang sejak Liana pergi. Awalnya, ia hanya berniat menemani Doni minum kopi, tapi godaan semakin besar ketika mereka bertemu teman-teman lama yang mengajaknya minum. "Udahlah, Rat, sesekali nggak apa-apa," kata salah satu temannya sambil menuangkan minuman ke gelas Raka. Ia sempat menolak, tetapi akhirnya menyerah. Satu gelas berubah menjadi 2, lalu 3. Ia lupa waktu, lupa bahwa Nisa sendirian di rumah. Ketika ia pulang, jam sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Rumah gelap dan sepi. Raka membuka pintu perlahan, merasa kepalanya berat karena mabuk. Saat masuk ke dalam kamar, ia melihat Nisa tidur sendirian di kasur, memeluk boneka beruangnya dengan erat. Hatinya sedikit tersentuh, tapi ia terlalu lelah untuk merasa bersalah. Ia langsung merebahkan diri di sofa dan tertidur. Sejak malam itu, kebiasaan Raka mulai berubah. Ia mulai sering keluar malam bersama Doni, meninggalkan Nisa sendirian di rumah. Jika sebelumnya ia selalu menyiapkan makan malam untuk anaknya, kini ia lebih sering membeli makanan instan atau bahkan lupa memberinya makan tepat waktu. Suatu malam, saat sedang di sebuah kafe, Raka bertemu dengan seorang wanita bernama Rina. Wanita itu berusia sekitar 30-an, memiliki senyum menggoda dan cara bicara yang lembut. "Kamu sering kesini?" tanya Rina sambil menyeruput kopinya. "Enggak juga, baru beberapa kali," jawab Raka santai. Rina tersenyum. "Aku juga jarang. Tapi kalau ada teman ngobrol seru kayak kamu, mungkin aku bakal sering kesini." Raka tertawa kecil. Ia tahu Rina sedang menggoda, dan entah kenapa, ia merasa tersanjung. Sudah lama ia tidak mendapat perhatian dari seorang wanita seperti ini. Sejak malam itu, Raka semakin sering bertemu dengan Rina.
Awalnya hanya ngobrol biasa, tapi lama-kelamaan, hubungan mereka semakin dekat. Sementara itu, di rumah, Nisa semakin sering merasa kesepian. "Mama, Papa sering pulang malam," keluh Nisa saat menelepon Liana. Liana terkejut. "Maksudnya gimana, sayang?" "Kadang aku sendirian di rumah. Papa bilang dia kerja, tapi aku takut kalau sendirian lama-lama," kata Nisa dengan suara kecil. Hati Liana mencelos. Ia berusaha tetap tenang, tapi firasatnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. "Papa kerja, ya? Mama coba tanya nanti, ya?" kata Liana mencoba meyakinkan anaknya. Namun, rasa cemas mulai merayapi hatinya. Sementara itu, Raka semakin larut dalam kesenangan barunya. Uang kiriman dari Liana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rumah mulai berkurang secara drastis. Sebagian besar habis untuk bersenang-senang bersama Rina. Suatu malam, saat sedang bersama Rina di sebuah restoran, ponsel Raka berdering. Nama Liana muncul di layar. "Siapa?" tanya Rina sambil tersenyum menggoda. Raka dengan cepat mematikan panggilan itu. "Nggak penting." Ia memilih mengabaikan panggilan istrinya dan kembali menikmati malam bersama wanita lain. Di sisi lain, Liana merasa hatinya semakin gelisah. Ia tahu ada yang berubah dengan suaminya. Tapi ia belum tahu seberapa dalam perubahan itu akan menghancurkan segalanya. Malam semakin larut di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Raka duduk bersama Rina di sudut ruangan, jauh dari pandangan orang-orang yang mungkin mengenalnya. Sudah beberapa kali mereka bertemu, dan malam ini, Raka semakin tenggelam dalam godaan yang selama ini berusaha ia hindari. "Aku heran," kata Rina sambil mengaduk kopinya. "Istrimu kerja jauh-jauh ke luar negeri, tapi kamu malah sendirian di sini." Raka tersenyum miring. "Ya, begitulah. Katanya mau cari uang buat masa depan, tapi entah kapan masa depan itu datang." Rina tertawa kecil, tatapannya penuh arti. "Berarti kamu kesepian dong?" Raka terdiam. Ia tahu ini salah, tapi ada sesuatu dalam diri Rina yang membuatnya merasa nyaman, sesuatu yang selama ini jarang ia dapatkan dari Liana. Rina begitu perhatian, selalu membuatnya tertawa, dan yang paling penting, ia tidak pernah menuntut apapun seperti Liana. "Aku cuma butuh teman ngobrol," kata Raka akhirnya, mencoba membenarkan dirinya sendiri. "Teman ngobrol aja, atau lebih dari itu?" tanya Rina dengan nada menggoda. Mata mereka bertemu, dan di saat itu, batas antara benar dan salah semakin kabur dalam benak Raka. Sejak malam itu, hubungan Raka dan Rina semakin dekat. Awalnya, mereka hanya bertemu sesekali, tetapi lama-kelamaan, Raka mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan Rina daripada di rumah bersama Nisa. Jika sebelumnya ia masih berusaha menjaga perannya sebagai ayah, kini semuanya berubah. Nisa mulai merasakan perubahan dalam diri ayahnya. "Papa, aku lapar," kata Nisa suatu malam saat Raka baru pulang. Raka yang setengah mabuk hanya menggumam dan melemparkan uang ke atas meja. "Beli aja di warung." "Tapi warungnya udah tutup," kata Nisa dengan suara kecil. Raka menghela napas kasar. "Nanti papa beliin besok. Sekarang tidur aja dulu." Nisa menundukkan kepala, matanya berkaca-kaca. Ia tidak mengerti mengapa papanya berubah seperti ini. Dulu, meski hidup mereka sulit, papa selalu ada untuknya. Tapi sekarang, Raka lebih sering pulang larut malam atau bahkan tidak pulang sama sekali. Sementara itu, di Malaysia, Liana semakin curiga dengan perubahan sikap suaminya. Dulu, setiap malam, mereka selalu berbicara melalui video call. Tapi sekarang, Raka sering menghindar. Jikapun menjawab panggilan, ia selalu terburu-buru dan terlihat tidak fokus. "Kak, kamu baik-baik aja, kan?" tanya Liana suatu malam. "Iya, baik. Aku cuma capek kerja," jawab Raka singkat. Liana mengernyit. "Kamu kerja apa sekarang? Kok aku dengar dari tetangga kamu sering pulang malam?" Raka terdiam sejenak sebelum menjawab, "Ya biasalah, aku ojekan sampai malam buat nambah penghasilan." Liana ingin percaya, tetapi ada sesuatu dalam suara Raka yang terasa janggal. "Terus Nisa gimana?" tanyanya lagi. "Baik-baik aja." "Udah, Li, aku ngantuk. Kita ngobrol besok aja, ya?" Tanpa menunggu jawaban, Raka langsung memutus panggilan.
Liana hanya bisa menatap layar ponselnya dengan hati yang semakin resah. Sementara itu, Raka semakin tenggelam dalam kehidupannya bersama Rina. Mereka sering pergi ke restoran mahal, menghabiskan malam di klub, dan sesekali menginap di hotel. Raka yang dulu begitu hemat kini menjadi boros, menghamburkan uang yang dikirim Liana tanpa rasa bersalah. Suatu malam, setelah makan malam bersama Rina, mereka berjalan di sepanjang jalan kota. "Kenapa kamu nggak tinggal aja sama aku?" tanya Rina tiba-tiba. Raka terkejut. "Maksud kamu?" Rina menggenggam tangannya. "Kita udah sering ketemu, udah nyaman, terus kenapa kamu masih pulang ke rumah yang kosong?" "Aku masih punya anak," jawab Raka, meskipun dalam hatinya ia mulai mempertimbangkan tawaran itu. "Tapi kan istrimu nggak ada," kata Rina dengan nada manja. "Lagi pula, kalau kamu sama aku, kamu nggak akan kesepian lagi." Raka menatap Rina lama. Dalam benaknya, ia tahu ini salah. Ia tahu bahwa seharusnya ia menjaga kepercayaan Liana. Tapi di sisi lain, ia merasa menikmati kehidupan barunya ini. Tanpa berpikir panjang, ia meraih tangan Rina dan menggenggamnya erat. Malam itu, untuk pertama kalinya, Raka memilih untuk tidak pulang ke rumah. Di rumah, Nisa terbangun karena suara hujan di luar. Ia menoleh ke arah pintu dan melihat jam di dinding. Sudah lewat tengah malam, tapi ayahnya belum pulang. Perutnya keroncongan, dan ia merasa takut sendirian. Biasanya, Mama selalu ada untuk menemaninya tidur. Tapi sekarang, ia hanya punya boneka beruangnya. Dengan tangan kecilnya, ia meraih ponsel dan menelepon ibunya. "Ma?" Suaranya gemetar. "Nisa? Sayang, kenapa kamu belum tidur?" "Papa belum pulang," kata Nisa, air matanya mulai mengalir. "Aku takut." Liana merasa dadanya sesat. "Sayang, Papa pergi kerja, ya? Kamu kunci pintu baik-baik, ya? Mama ada di sini, jangan takut." "Tapi aku lapar, Mama." Air mata Liana jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia ingin sekali memeluk anaknya, ingin ada di sana untuk menemaninya. "Nisa sayang, Mama janji besok Mama kirim uang lagi buat kamu beli makanan yang banyak, ya?" katanya sambil terisak. "Janji, janji." Setelah menutup telepon, Liana menangis dalam diam. Ia mulai menyadari bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi di rumahnya. Dan ia bertekad untuk mencari tahu kebenarannya. Sementara itu, Raka terbangun di sebuah kamar hotel bersama Rina di sampingnya. Ia meraih ponselnya dan melihat beberapa panggilan tak terjawab dari Liana. Alih-alih merasa bersalah, ia hanya menghela napas dan meletakkan ponselnya kembali. Ia berpikir bahwa Liana tidak akan pernah tahu apa yang ia lakukan di sini. Tapi ia salah. Sebab, pengkhianatan selalu meninggalkan jejak. Pagi itu, Raka terbangun di kamar hotel dengan kepala masih berat. Cahaya matahari masuk melalui tirai yang sedikit terbuka, menyilaukan matanya. Di sampingnya, Rina masih tertidur, tubuhnya terbungkus selimut tipis. Ia meraih ponselnya dan melihat ada beberapa panggilan tak terjawab dari Liana. Matanya melirik jam di layar, sudah hampir pukul 8 pagi. Raka menghela napas, lalu menaruh kembali ponselnya tanpa berniat menelepon balik. Ia tidak ingin mendengar suara Liana saat ini. Setiap kali berbicara dengannya, ia selalu merasa bersalah. Namun, rasa bersalah itu hanya bertahan sebentar. Raka bangkit dari tempat tidur, meraih pakaiannya, dan bersiap untuk pergi. Saat ia hendak melangkah keluar dari kamar, Rina terbangun. "Mau kemana pagi-pagi?" tanyanya dengan suara serak. "Balik ke rumah," jawab Raka singkat. Rina duduk di tepi ranjang, menarik selimut ke tubuhnya. "Ngapain pulang? Di rumah juga nggak ada siapa-siapa." Raka terdiam sejenak, lalu menoleh ke arah Rina. "Ada anakku." Rina mendengus pelan. "Kamu itu lucu, Raka. Udah enak-enakan sama aku, tapi masih mikirin rumah." "Aku bukan nggak mikirin rumah, tapi aku juga punya tanggung jawab," kata Raka. "Ah, tanggung jawab macam apa? Kalau kamu memang bertanggung jawab, kamu nggak bakal ada di sini sekarang," sindir Rina. Raka terdiam, tidak bisa membantah ucapan itu. Ia tahu Rina benar. Namun, entah kenapa, ia tidak merasa cukup bersalah untuk berhenti.
Ia hanya menatap Rina sekilas sebelum akhirnya pergi meninggalkan kamar hotel itu. Di rumah, Nisa duduk di lantai ruang tamu dengan wajah murung. Semalam ia tertidur dengan perut kosong, dan pagi ini, ia hanya menemukan sekantong roti yang sudah hampir basi di meja dapur. Ketika Raka pulang, Nisa langsung berlari menghampirinya. "Papa kemana?" tanyanya dengan suara kecil. Raka mengacak rambut putrinya dengan malas. "Papa kerja." "Kok enggak bilang?" "Aku sendirian semalam," ucap Nisa lirih. Raka menghela napas panjang, merasa sedikit kesal. "Kan papa udah kasih uang. Kamu bisa beli makanan." "Tapi aku takut kalau sendirian malam-malam," kata Nisa sambil menggigit bibirnya. "Udah, nggak usah banyak alasan. Sekarang kamu makan aja, terus siap-siap ke sekolah," jawab Raka dengan nada datar. Nisa hanya menunduk, menahan air matanya. Ia tahu percuma berbicara lebih jauh. Papa sudah berubah. Sementara itu, di Malaysia, Liana merasa semakin tidak tenang. Ia mencoba menelepon Raka lagi, tetapi suaminya tidak pernah mengangkat. Bahkan, pesan-pesan yang ia kirim hanya dibaca tanpa balasan. Liana menggigit bibirnya, pikirannya dipenuhi dengan berbagai kemungkinan buruk. "Kenapa, Liana?" tanya Ani, teman satu kontrakannya, saat melihat wajah Liana yang gelisah. Liana menghela napas panjang. "Aku nggak tahu kenapa, tapi rasanya ada yang nggak beres sama suamiku." "Emang kenapa?" "Dia jarang jawab teleponku. Terus, anakku bilang kalau dia sering pulang malam, kadang nggak pulang sama sekali," kata Liana dengan suara bergetar. Ani mengernyit. "Kamu nggak curiga dia main perempuan?" Liana menatap Ani dengan mata berkaca-kaca. Itu adalah ketakutan terbesar yang selama ini ia pendam, tetapi ia tidak pernah berani mengatakannya. "Aku nggak tahu," suaranya melemah. Ani menghela napas. "Kalau kamu curiga, coba cari tahu kebenarannya." "Tapi aku di sini, gimana caranya? Masih ada orang-orang di sana yang bisa bantu kamu. Coba tanya tetangga, saudara, atau teman yang kamu percaya," saran Ani. Liana mengangguk pelan. Ia harus mencari tahu kebenarannya. Sore itu, Liana mencoba menghubungi Dewi, tetangganya di kampung. "Mbak Dewi, maaf ganggu. Aku mau tanya sesuatu," ucap Liana dengan suara hati-hati. "Oh, iya, Liana. Ada apa?" Liana menggigit bibirnya sebelum akhirnya memberanikan diri bertanya. "Mbak, suamiku akhir-akhir ini sering pulang malam, ya?" Di seberang telepon, Dewi terdiam sesaat. Liana bisa merasakan keraguan dalam diamnya. Iya, Li. Aku sering lihat rumah kamu gelap di malam hari. Kadang aku juga dengar dari ibu-ibu lain kalau Raka sering keluar sama teman-temannya." Jantung Liana berdegup lebih cepat. "Teman-teman siapa, Mbak?" Dewi ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Doni. Dan ada satu lagi, seorang perempuan." Liana merasa napasnya tercekat. "Perempuan?" "Iya, aku juga nggak mau berburuk sangka, tapi beberapa kali ada yang lihat mereka jalan bareng." Liana tidak bisa berkata apa-apa. Tangannya gemetar saat menggenggam ponsel. "Liana, kamu nggak apa-apa?" tanya Dewi khawatir. Liana menghela napas panjang, berusaha mengendalikan emosinya. "Makasih, Mbak Dewi. Aku harus pergi dulu." Setelah menutup telepon, air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh juga. Raka benar-benar telah mengkhianatinya. Malam itu, Liana tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi dengan bayangan Raka bersama perempuan lain. Ia mengingat kembali semua pengorbanannya. Ia pergi jauh meninggalkan anak dan suami, bekerja siang malam, menahan rindu, dan menahan lelah demi masa depan mereka. Tapi apa yang dilakukan Raka? Mengkhianatinya. Liana mengepalkan tangannya. Ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus mengambil keputusan. Di kampung, Raka kembali ke rumah setelah seharian bersama Rina. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang. Selama ini, ia merasa bebas, merasa bisa melakukan apapun yang ia inginkan tanpa takut ketahuan. Namun, saat ia masuk ke rumah, ponselnya bergetar. Nama Liana muncul di layar. Raka menghela napas, lalu mengangkat telepon. "Halo? Kak A." Suara Liana terdengar datar,
tetapi penuh emosi yang tertahan. Aku udah tahu semuanya. Jantung Raka langsung berdetak lebih cepat. Tahu apa? Jangan pura-pura, Raka. Aku tahu kamu selingkuh. Suara Liana meninggi. Raka terdiam, tidak bisa membantah. Aku kerja mati-matian di sini buat kita, buat anak kita. Tapi kamu malah mengkhianati aku. Lanjut Liana dengan suara bergetar. Liana, dengerin aku dulu. Enggak, aku udah cukup dengerin semua kebohonganmu, Raka. Raka mencoba mencari alasan, tetapi tidak ada satupun yang terdengar masuk akal. Ia tahu, kali ini ia benar-benar ketahuan. Mulai sekarang, aku nggak akan kirim uang lagi buat kamu, kata Liana tegas. Kalau aku kirim uang, itu hanya buat Nisa. Bukan buat laki-laki yang nggak tahu diri seperti kamu. Liana, jangan gitu. Aku masih butuh. Apa? Butuh uang buat foya-foya sama perempuan lain? Aku nggak sebodoh itu, Raka. Raka terdiam, tidak bisa membantah. Liana menghela napas panjang sebelum berkata dengan suara dingin, kita lihat aja, Raka. Hidup enak yang kamu rasain sekarang nggak akan bertahan lama. Setelah itu, telepon terputus. Untuk pertama kalinya, Raka merasa panik. Ia baru menyadari, hidupnya yang selama ini terasa menyenangkan perlahan akan runtuh. Malam semakin larut. Raka masih duduk di teras rumah dengan rokok di tangannya yang tinggal separuh. Matanya merah, pikirannya kacau. Ia masih tidak percaya bahwa semua ini terjadi begitu cepat. Dulu, hidupnya begitu nyaman. Ia tidak perlu bekerja keras karena Liana selalu mengirim uang. Ia bisa menikmati waktunya dengan Rina, berfoya-foya tanpa memikirkan apapun. Namun, sekarang semuanya hilang. Uang sudah habis, Rina meninggalkannya. Dan dalam 2 hari lagi, ia harus meninggalkan rumah ini jika tidak membayar sewa. Raka menatap ke dalam rumah, melihat Nisa yang tidur meringkuk di sofa. Anak itu tampak kurus dan lelah. Mungkin karena seharian ini ia tidak makan banyak. Rasa bersalah muncul di hati Raka, tetapi ia menepisnya dengan cepat. Ia terlalu sibuk dengan masalahnya sendiri untuk memikirkan hal lain. Tiba-tiba, pikirannya melayang ke satu kemungkinan, bagaimana jika ia meminta uang kepada teman-temannya? Tanpa menunggu lama, ia meraih ponselnya dan mulai menghubungi satu persatu teman yang biasa menemaninya mabuk dan berjudi. Namun, jawabannya selalu sama. Waduh, Rat, gua juga lagi susah, bro. Duh, maaf banget. Lagi nggak ada uang? Besok aja, ya. Kalau gua ada, pasti gua bantu. Satu persatu, mereka semua menolak. Raka mulai frustrasi. Teman-temannya yang dulu selalu ada saat ia menghamburkan uang, kini menghilang saat ia benar-benar membutuhkannya. Keesokan paginya, Raka berjalan keluar rumah dengan wajah kusut. Ia tidak tahu harus kemana, tetapi ia tahu ia harus melakukan sesuatu sebelum diusir dari rumah. Ia mencoba mendatangi rumah Doni, teman lamanya yang dulu sering bersamanya saat masih punya uang. Doni membukakan pintu dengan wajah malas. Raka, ada apa? Gua butuh pinjaman, Don. Doni mengernyit. Pinjaman buat apa? Buat bayar sewa rumah. Gua janji bakal balikin nanti. Doni tertawa kecil. Rat, lu sadar nggak sih? Dulu waktu lu ada duit, lu nggak pernah mikirin masa depan. Sekarang lu udah kepepet, baru nyariin gua? Raka terdiam. Doni melanjutkan, dengar ya, Rat. Lu yang bawa diri lu sendiri ke titik ini. Sekarang lu urus sendiri. Jangan ngerepotin orang lain. Setelah mengatakan itu, Doni menutup pintu di depan wajah Raka. Hati Raka terasa semakin hancur. Ia menggigit bibirnya keras-keras, menahan amarah dan kepanikan yang mulai memuncak. Siang itu, Raka kembali ke rumah dengan tangan kosong. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Di meja, Nisa duduk diam dengan tatapan kosong. Papa, suara kecilnya terdengar lemah. Raka menatapnya tanpa ekspresi. Apa? Aku lapar. Raka menatap wajah anaknya yang pucat. Ia tahu Nisa belum makan layak sejak kemarin. Hatinya terasa sakit, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Liana sudah berhenti mengirim uang, dan ia tidak punya cara untuk mendapatkan uang lagi. Tiba-tiba,
Pikirannya melayang ke satu ide gila, menjual barang-barang di rumah. Ia segera bangkit dan mulai mencari barang yang bisa dijual. Televisi, kipas angin, bahkan ponsel lamanya yang masih tersimpan di laci. Tanpa pikir panjang, ia mengumpulkan semuanya dan pergi ke toko barang bekas. Namun, uang yang didapatkan tidak cukup banyak. Hanya cukup untuk makan sehari 2 hari. Ketika ia pulang, Nisa langsung berlari menghampirinya dengan wajah penuh harap. "Papa bawa makanan?" Raka mengangguk dan menyerahkan sebungkus nasi bungkus. "Makanlah." Nisa mengambilnya dengan cepat, tetapi matanya menatap Raka penuh pertanyaan. "Papa nggak makan?" Raka hanya tersenyum lemah. "Papa udah makan di luar." Itu bohong. Ia bahkan tidak menyisakan uang untuk dirinya sendiri. Namun, melihat Nisa makan dengan lahap membuatnya merasa sedikit lega, meskipun perutnya sendiri terus berbunyi kelaparan. Hari semakin gelap. Raka duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong. Ia tahu ini hanya solusi sementara. Uang yang didapat dari menjual barang-barang tidak akan bertahan lama. Besok atau lusa, mereka tetap akan diusir dari rumah ini. Dan ia masih tidak tahu harus pergi kemana. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa takut. Ia takut menjadi gelandangan. Ia takut kehilangan segalanya. Tapi yang lebih menyakitkan, ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Matahari siang terik membakar jalanan, membuat udara semakin pengap. Raka duduk di teras rumah kontrakan yang sebentar lagi bukan miliknya lagi. Waktu yang diberikan pemilik kontrakan sudah habis. Hari ini adalah batas akhir untuk melunasi tunggakan sewa rumah. Namun, dompetnya kosong. Tidak ada 1 rupiah pun tersisa. Barang-barang di rumah sebagian besar sudah ia jual, kecuali beberapa yang terlalu murah untuk dilepas. Ia duduk termenung, matanya menatap kosong ke arah jalan. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita turun dari dalamnya. "Liana." Raka terbelalak. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Liana kembali. Ia tampak lebih kurus, namun wajahnya tetap tegas. Pandangannya lurus ke arah Raka, dingin dan tanpa emosi. Dari dalam mobil, Nisa berlari keluar dan langsung berlari ke arah Liana. "Mama," serunya sambil menangis. Liana langsung memeluknya erat. "Sayang, kamu baik-baik saja?" Nisa hanya menangis lebih keras. Raka berdiri dengan tubuh tegang. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. "Liana, kamu pulang?" Liana menatapnya tajam. "Aku pulang untuk mengambil anakku dan mengurus sesuatu." Jantung Raka berdetak kencang. "Mengurus sesuatu? Maksud kamu apa?" Liana menarik napas panjang sebelum mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya dan melemparkannya ke depan kaki Raka. "Gugatan cerai," katanya tegas. Dunia Raka terasa berhenti seketika. "Apa? Aku sudah tahu semuanya, Raka," kata Liana dingin. "Aku tahu kau menghamburkan uang yang aku kirim. Aku tahu kau berselingkuh dengan wanita lain. Aku tahu kau bahkan mengabaikan Nisa. Aku sudah cukup bersabar. Sekarang aku ingin hidupku kembali. Tanpa kamu." Raka masih tercengang. Pikirannya terasa kacau. "Liana, jangan begini. Aku bisa berubah." Liana menggeleng. "Kamu tidak pernah ingin berubah. Kamu hanya merasa panik karena sekarang kamu kehilangan segalanya." Raka terdiam. Benar. Ia hanya merasa takut kehilangan, bukan benar-benar ingin berubah. "Mama," suara kecil Nisa terdengar lirih. "Aku nggak mau di sini lagi." Liana menatap anaknya penuh kasih sayang. "Kamu tidak perlu tinggal di sini lagi, sayang. Mama akan membawamu pergi." Nisa mengangguk, wajahnya masih berlinang air mata. Raka semakin panik. Ia tidak bisa kehilangan anaknya juga. "Liana, tolong, jangan ambil Nisa dariku." Liana menatapnya dengan tatapan tajam. "Sejak kapan kau peduli pada anakmu?" Raka membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Liana benar. Selama ini, ia tidak pernah benar-benar memperhatikan Nisa. Ia lebih sibuk menghamburkan uang dan bersenang-senang dengan wanita lain. Kini, ia harus menerima akibatnya. "Semuanya sudah selesai, Raka."
Liana menghela napas panjang. Mulai sekarang, aku dan Nisa akan hidup sendiri. Tanpa kamu. Raka merasakan tenggorokannya kering. Ia ingin berteriak, memohon, tetapi suaranya seakan terjebak di tenggorokan. Saat itu, pemilik kontrakan tiba. Pak Raka, sesuai perjanjian, hari ini Anda harus keluar dari rumah ini jika belum membayar sewa, katanya tegas. Liana menoleh. Dia belum membayar sewa? Pemilik kontrakan mengangguk. Sudah 2 bulan menunggak? Liana tersenyum sinis. Tentu saja. Ia meraih tangan Nisa dan mengajaknya masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang mereka. Sementara itu, Raka masih berdiri di tempatnya, tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa jam kemudian, Liana sudah mengemas barang-barangnya dan barang Nisa. Tidak ada yang tersisa untuk Raka selain beberapa baju lusuh dan barang-barang yang tidak berharga. Mobilnya sudah siap untuk pergi. Sebelum masuk ke dalam mobil, Liana menatap Raka sekali lagi. Semoga kamu bisa menemukan jalanmu sendiri, Raka, katanya pelan. Setelah itu, ia masuk ke dalam mobil dan pergi, meninggalkan Raka yang masih berdiri di depan rumah, tidak tahu harus kemana. Beberapa menit kemudian, pemilik kontrakan mendekatinya. Pak Raka, sekarang rumah ini bukan milik Anda lagi. Saya harap Anda segera pergi. Raka menatap rumah itu sekali lagi. Tempat yang dulu ia tinggali dengan keluarganya, tempat yang dulu penuh dengan kebahagiaan, kini bukan lagi miliknya. Dengan langkah gontai, ia berjalan pergi tanpa tujuan. Malam itu, Raka berjalan tanpa arah di jalanan kota. Perutnya lapar, tubuhnya lelah, dan pikirannya penuh dengan penyesalan. Dulu, ia memiliki segalanya, istri yang baik, anak yang menyayanginya, rumah yang nyaman. Tetapi ia menghancurkan semuanya dengan tangannya sendiri. Kini, ia tidak memiliki apa-apa lagi. Ia duduk di trotoar, bersandar pada dinding toko yang sudah tutup. Ia kini menjadi gelandangan. Orang-orang yang lewat tidak memperhatikannya. Tidak ada yang peduli. Ia hanyalah satu dari banyak orang yang tersesat dalam hidupnya. Angin malam terasa dingin menusuk tulang. Raka menatap langit kosong. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendirian. Kesalahan kecil yang dibiarkan bisa menghancurkan hidupmu. Jangan menunggu kehilangan segalanya untuk menyadari apa yang benar-benar berharga. Keluarga adalah anugerah terbesar. Saat kau mengabaikannya demi kesenangan sesaat, kau hanya sedang menggali lubang untuk kejatuhanmu sendiri.